Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Ada jawaban nih. Selamat malam. Oke, sebelum kita mulai materi, seperti biasa, boleh dikumpul masing-masing aja ya handphonenya, biar kita bisa fokus buat belajar hari ini. Jadi kecil. Oh, perfect. Jadi yang dalam ini berarti dipilihin habis misal bisa. Pak, Ya. Siapa lagi yang belum? Baik. Udah ya, lumayan. Apa lagi? Oke, kita hari ini mau latihan soal literasi dalam bahasa Indonesia, tapi sebelumnya kita mau review materi dulu sedikit, sama kita mau bagi sedikit tips and trick gimana sih caranya mengerjakan soal-soal literasi dalam bahasa Indonesia ya. Kita mulai dulu. Yang pertama, kalau kita ngomongin tentang literasi, hari ini kita mau bahas 3 ya. Apa aja sih informasi terkait literasi itu sendiri, tips mengerjakan soal, dan cara bagaimana mengerjakan soal ya. Yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu kita ngomongin kalau literasi itu berarti jenisnya ada 2, ada konteks, ada konten. Ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang konteks itu cuma 2 ya. Personal, bidang keilmuan. Kalau personal berarti kita lagi ngomongin satu orang itu terus menerus, mau ciri fisik, mau sifatnya gitu ya, dan lain sebagainya, itu namanya bidang personal. Berarti cakupannya lebih ke informasi umum ya. Biasanya contohnya lebih ke hobi, cita-cita, gaya hidup, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Biografi juga termasuk ke dalam jenis personal. Nah kalau keilmuan itu ada ilmu pengetahuan sosial, humaniora, sama pengetahuan alam. Apalagi di 2025 ini yang angkatan sebelum kalian bahkan ketemu sama soal-soal kimia, dan lain sebagainya yang dulu mungkin di 2022 pernah ada, terus 23, 24 sempat gak ada, muncul lagi deh sekarang ya. Jadi memang kita perlu punya pengetahuan sebelumnya sehingga nanti bisa dikaitkan dengan teks yang akan kita jawab soalnya ya. Terus kalau berdasarkan konten itu ada 4 ya. Ada teks umum, sastra, saintek, sama sosial, humaniora ya. Jadi kalau umum itu berarti inspiratif dan informasi umum. Jadi biasanya yang tersurat-tersurat nih ya, yang gampang kita temuin di teks itu berarti jenisnya teks umum. Tapi kalau udah mulai sastra, udah mulai unsur intrinsik gitu ya, udah mulai nilai-nilai sosial, amanat, dan lain sebagainya, itu berarti masuknya teks sastra. Nah tapi kalau saintek sama sosial, humaniora itu biasanya lebih ke eksplanatif, ulasan, sama argumentatif. Jadi jenis teks juga harus kita tahu. Jenis teks itu ada berapa sih? Yang berseliweran ada 5. Apa aja? Tadi kan ada naratif, terus deskriptif, terus eksposisi, betul. Terus apa lagi? Udah tadi. Argumentasi. Udah ya. Jadi 5 itu. Tapi ada juga kadang-kadang walaupun jarang itu persuasi, tapi jarang kalau LBI ya. Kalau di PPU sama PBM mungkin pernah bisa kita temukan juga. Ya ini kalau berdasarkan konten. Terus lanjut kita ngomongin kompetensi apa aja sih yang diujikan khususnya di LBI ya. Ada 3 doang: menemukan informasi, memahami, sama merefleksi serta mengevaluasi. Ya. Jadi cakupannya gimana? Kalau menemukan informasi berarti harusnya tersurat. Ide pokok ya kan? Simpulan ya, berdasarkan ide pokok dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan informasi yang ada persis pada teks. Tapi kalau mulai memahami nih, udah mulai tersirat nih ya. Jadi dari informasi yang ada pada teks kita mulai kaitin
ya, fakta opini, menafsirkan makna dari sebuah pernyataan, nih agak-agak ke PU-PU-an nih, tapi tidak sesulit PU mungkin ya. Terus membandingkan dua informasi, atau kalian dikasih pernyataan lalu harus dikaitkan dengan teksnya, nah itu juga masuknya ke memahami informasi. Yang ketiga, ada mengevaluasi dan merefleksi. Kalian seringkali disuruh untuk membuat tanggapan terkait teksnya, gitu ya, yang relevan dengan yang ada pada teks. Kadang yang relevan dengan yang ada pada teks, ataupun relevan dengan kehidupan sehari-hari zaman sekarang, gitu ya. Memberikan saran, menyimpulkan saran, bahkan memberikan tanggapan terkait informasi. Nah itu namanya mengevaluasi dan merefleksi. Ya, lebih detail lagi kita bahas apa aja sih distribusi soalnya. Yang pertama, ya biasanya dari tahun ke tahun yang kakak perhatikan dan kakak rangkum, apa aja sih yang sering muncul, menemukan inti bacaan, gagasan pokok, menyimpulkan isi bacaan, ya kan? Terus menentukan makna kontekstual kata. Jadi dari satu kata, sebenarnya kita jadi mikir, wah berarti ini ke BBM-BBM-an dong, berarti kita harus ngerti makna kata. Enggak, biasanya itu dikaitkannya sama yang ada pada teks, gitu ya. Terus menentukan tema, biasanya berkaitan sama teks sastra. Terus kita juga ada unsur sebab akibat, biasanya kalau bacaan eksplanasi. Terus ada juga yang paling sering tuh fakta, data yang relevan dan nggak relevan, gitu ya. Terus inferensi, meyakinkan dalam bacaan argumentasi. Biasanya kan orang yang memberikan argumen tuh sebenarnya pengen meyakinkan, gitu ya, meyakinkan seorang. Makanya apa sih ya dalam bacaan tersebut yang sekiranya itu bisa meyakinkan, bagian mana aja, paragraf mana aja, dan lain sebagainya ya. Itu adalah distribusi soal ya berdasarkan kognitif dan konten. Terus selanjutnya, bentuk soal itu sebenarnya ada yang mengatakan di bagian sini aja, tapi pernah juga yang di spill bagian sini terus ada isiannya gitu. Jadi kita sebenarnya harus siap dengan segala kemungkinan si pembuat soal ini yang tidak terduga ya. Tapi kita lebih fokuskan ke si objektif gitu ya. Isian singkat menjodohkan pilihan ganda kompleks sama pilihan ganda, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini kan pilihan ganda seperti biasa ya. Jadi ada teksnya, ada pertanyaannya, lalu pilihan jawaban dari A sampai E. Kalau ganda kompleks kayak gimana? Nah kayak gini. Nah teman-teman jangan sampai salah. Kalau centangnya harus 3, dua yang benar, kira-kira dapat poin nggak? Enggak. Ya kan? Makanya memang dia lebih tricky nih, ya. Jadi satu yang benar, 2 yang salah, 2 nggak dapat poin, ya. Jadi itulah yang disebut dengan ganda kompleks. Terus ada juga menjodohkan, ya, dari data. Nah ini biasanya di PU juga sering keluar, ya. Di LBI juga kemungkinan besar bisa keluar, ya, menjodohkan. Nah sekarang kita sebelum kita ngomongin tips, ya, teman-teman harus tahu kalau misalnya di LBI itu kita harus menggunakan teknik yang tepat. Ada skimming, ada scanning. Setelah kita skimming semua informasi yang ada pada teks secara cepat, lalu kita scanning berdasarkan pertanyaannya. Ya, yang ditanya apa sih? Apa sih yang spesifik? Ada nggak sih kata kunci, kata yang sering berulang yang berkaitan sama soalnya? Ya, seperti itu. Terus kalau ada juga yang tekniknya bisa 2, ya. Jadi kita bisa pakai skimming, kita bisa pakai scanning, kita bisa keduanya. Setelah kita skimming, lalu kita melakukan scanning lagi, gitu ya. Terus perhatikan manajemen waktu berapa menit? Masih ingat? 30 soal? 30 apa 25 sih? 30 soal 42,5 menit, 42 setengah. Ya, tadinya 45, di-korting lagi nih kalau si di angkatan ini 2,5 menit yang berharga itu di-korting ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ingat kerjakan soal yang mudah dulu atau yang dapat diselesaikan dengan teknik scanning ya, terlebih dahulu. Oke, nah yang scanning itu biasanya mana-mana aja sih. Scanning itu biasanya menemukan makna kata kontekstual. Pokoknya yang tersurat tuh pakai teknik scanning karena dia levelnya cuma menemukan informasi tersurat ya. Jadi coba untuk kerjakan soal-soal yang bisa dikerjakan secara cepat terlebih dahulu menggunakan teknik scanning. Nah,
sedikit kita membahas tentang literasi itu sendiri ya. Literasi itu kan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merenungkan, berinteraksi dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya kita tuh mau membangun budaya apa sih? Budaya aktif membaca. Kadang-kadang kita tahu berita hoax, sekarang mungkin separuh-separuh. Nah harapan dari literasi ini, ketika kita menanggapi sesuatu pun kita bisa membaca informasinya lebih bijaksana ya. Nah makanya salah satu yang diujikan di UTBK juga adalah literasi dalam bahasa Indonesia ya. Terus perbedaan dari segi LBI, PPU dan PBM ya, karena ketiganya tuh siding lah ya, bersaudara ya. Tadi kakak bilang 42,5 menit ya. Nah tapi ya ada khusus yang bilang LBI itu bakal kayak biasa. Tapi yang udah ada aja sering kejutan demi kejutan, apalagi spill apa yang di spill sama yang terjadi di hari pertama gitu ya, termasuk yang tiba-tiba ada teks-teks kimia dan lain sebagainya. Terus ini perbedaan mendasar ya, dari segi soal, dari segi waktu pengerjaan, dari ciri soal juga yang digunakan baik itu LBI, PPU maupun PBM ya, seperti itu. Berarti yang paling susah yang mana biasanya? PBM. Kenapa PBM-nya soalnya 20 menitnya lebih panjang? Nggak PPU 20 menit kurang dari 1 menit mengerjakannya berarti. Sebenarnya PPU asal kalian sudah pakem sama materi-materi yang ada pada PPU gitu ya, kalimat efektif dan lain sebagainya, makna kata itu sebenarnya harusnya gampang ya, nggak sesusah PBM lah seperti itu ya. Nah kalau kita ngomongin tentang LBI ya, nggak jauh-jauh dari unsur intrinsik. Nah ini kita ngomongin tentang teks sastra dulu ya. Kita sering menyingkat jadi taplaks, yang pertama itu tema ya. Tema itu kan gagasan utama ya. Maka tips pengerjaan soalnya adalah baca seluruh isi cerita untuk memahami apa sih pesan yang ingin disampaikan penulis ya kan. Terus tanya dulu masalah besar apa yang terjadi di dalam teksnya ya, apakah tentang keluarga, persahabatan, perjuangan hidup, cinta tanah air dan lain sebagainya ya. Terus jangan tertukar antara tema sama amanat, walaupun kadang-kadang beririsan ya. Tema itu kan apa yang dibahas, sedangkan amanat itu pesan yang disampaikan. Nah ini suka ada nih ya, nyelip-nyelipin amanat di dalam pilihan jawabannya si tema ya. Jadi makanya kita nggak boleh tertukar nih. Contoh misalnya tema itu lebih kayak judul gitu kan, kesetiaan seorang anak kepada ibunya. Kalau amanat kita harus merawat orang tua di masa tua mereka, kan agak beda ya. Kayak kalau yang kedua dijadiin judul tuh agak aneh gitu kan, entah terlalu panjang, entah terlalu spesifik dan lain sebagainya ya. Jadi tema sama amanat jangan sampai tertukar. Terus yang kedua biasanya kita ngomongin gaya bahasa. Nah ini sebenarnya cukup banyak ya, berseliweran dari tahun ke tahun pilihan soal berkaitan sama gaya bahasa atau si majas ini ya. Jadi kita mau bahas cukup banyak gitu ya yang sering keluar di soal. Yang pertama biasanya metafora. Metafora itu kan menyamakan sesuatu dengan dua hal tanpa kata pembanding. Jadi nggak pakai kata hubung atau konjungsi. Dia misalnya kayak, ia adalah bintang kelas gitu. Metaforanya di kata apa dan apa? Nah, bintang kelas tuh Iya, bintang. si iya sama si bintang gitu. Similar itu membandingkan dua hal dengan menggunakan kata penghubung. Pokoknya kalau ada kata penghubung ya itu namanya similar. Nah ini kan sering banget keluar ya, cuma kadang-kadang kita karena nggak hafal, nggak terbiasa, jadi kita bingung mana ada banyak similar. Pokoknya ada kata penghubung yang bak, laksana, seperti dan lain sebagainya ya. Yang ketiga personifikasi. Nah ini yang paling gampang sebenarnya. Sifat manusia ada dalam benda. Hiperbola juga cukup mudah ya melebih-lebihkan sesuatu. Terus sebenarnya masih banyak lagi, ada paradoks, ada sinisme ya. Nanti teman-teman bisa baca aja di buku. Udah dapat buku itu semua kan? Rangkuman materi ya, dibaca semua. Terus kita lanjut lagi dulu ke tokoh dan penokohan. Nah ini yang kadang-kadang kita seringkali bingung gitu ya. Nah ini sudut pandangnya berdasarkan apa ya gitu ya. Maka kita perlu tahu jenis penokohan dan jenis tokoh.
Tokoh itu ada 4, apalagi kalau di novel gitu ya, karena di sastra tuh biasanya potongan novel. Protagonis, antagonis, tritagonis, sama figuran. Ya, protagonis itu bukan baik atau jahat, ya. Dia tokoh utama dan penentang tokoh utama, udah gitu aja gampangnya ya. Protagonis itu tokoh utama, antagonis itu penentang tokoh utama. Jadi kalau misalnya si protagonisnya orang jahat nih, ya, taruhlah dia preman gitu. Berarti kira-kira antagonisnya kemungkinan besar kayak gimana sih? Misalnya ustadz kayak gitu, ustadz gitu ya. Atau wanita yang solehah gitu ya, yang pengen membawa dia gitu. Pokoknya harus bertahan, baik secara sifat, baik secara karakter dan lain sebagainya. Tritagonis itu tokoh pembantu atau pendukung, ya biasanya dia ada di tengah-tengah nih antara antagonis dan protagonis. Sama yang terakhir figuran. Nah figuran itu karena pemeran pelengkap, ada nggak ada dia nggak ngaruh, gitu ya. Biasanya 3 inilah ya, protagonis, antagonis dan tritagonis. Terus baru kita ngomongin tentang jenis penokohan dalam cerita. Ada 2, secara langsung sama nggak langsung. Nah mayoritas kalau di soal LB itu membutuhkan pemahaman kita nih ya sebagai siswa, penokohannya itu nggak langsung. Kalau yang langsung itu gampang ya. Nah yang sering di soal itu adalah yang nggak langsung. Contoh, kalau yang nggak langsung tuh biasanya dialog antar tokoh, ya. Jadi misalnya potongannya kayak gini nih. Aku senang berteman denganmu, Fer. Kamu baik sekali padaku dan selalu menolongku. Ya, kita memang harus selalu menolong, kamu juga baik padaku. Berarti watak Vera baik, suka menolong, watak Cici juga baik. Berdasarkan apa dialognya. Gitu. Terus ada juga yang perilaku atau tindakan tokoh. Berarti dari aksinya, gerak-geriknya, perilakunya, tindakannya yang tergambar pada teks ya. David duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada tamu, kakinya diangkat sebelah. Nah, kata ini nih kita lihat. Kira-kira sifat David digambarkan seperti apa sih? General banget ya, protagonis kan? Yang kayak gini nih, kayak si Vera dan Kiki. Si David. Saya nggak sopan, ada yang bilang sombong dan lain sebagainya. Ya, tidak tabatika, sombong, ya seperti itu. Terus ada juga yang pelukisannya tempat tinggal tokoh, jadi sifat tokoh itu tergambar dari lingkungannya. Bekas minuman dibiarkan berserakan, bagi Farhan kondisi kamar seperti itu udah biasa. Jadi dia orangnya jorok misalnya, ya. Terus ada juga pandangan tokoh lain mengenai perilaku dan sikap. Nah ini yang biasanya agak susah nih, karena orang lain yang ceritain, jadi bisa subjektif banget ya, bukan objektif. Contoh, Devi selalu memuji adiknya Debbie yang menurutnya paling pintar sedunia. Adikku sayang yang paling pintar dan rajin di dunia, gitu ya. Kakak salut dan bangga. Berarti watak adik Debbie yaitu siapa tuh? Namanya siapa? Iya. Siapa berarti watak adik Debbie? Namanya siapa? Debbie. Debbie kan? Nama kakaknya Devi, aku kembali, sorry ya, nanti kembali ya. Jadi wataknya adalah pintar dan rajin. Jadi pendapat tokoh lain ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya tipe pengerjaannya sendiri, kalau kita ngomongin siapa tokoh utama dan tokoh pendukung, nah tokoh utama itu kan ada yang muncul, ibarat di teks gitu ya, kita nemuin kata kunci lah, ya. Dan dia pasti terlibat langsung dalam konflik. Ya, perhatikan siapa yang paling sering disebut atau mengalami perubahan besar. Jadi kadang-kadang tidak sering disebut karena mungkin sudut pandangnya orang ketiga pengamat. Maka kita lihat siapa yang mengalami perubahan nasib. Perubahan nasib kan gak cuma kayak miskin ke kaya. Apapun itu kan, dari sehat jadi sakit mungkin, dari bodoh jadi pintar, itu kan namanya perubahan nasib. Ya, terus tentukan sifat tokoh itu bisa melalui ucapan, tindakan, tanggapan tokoh lain, gitu ya. Misalnya kalau tanggapan tokoh lain, kita lihat bagaimana tokoh lain menilai dan berbicara tentang tokoh tersebut, ya. Jika tokoh sering membantu tokoh pamrih, berarti dia dermawan atau peduli, gitu. Ya. Nah, kita juga harus hati-hati dengan kedua sifat yang mirip. Contoh misalnya tegas itu beda sama keras kepala, ya. Pemalu itu beda sama pendiam. Apa sih perbedaan paling signifikan dari pemalu sama pendiam? Biasanya
Gimana cara membedakan orang pemalu sama pendiam? Mama. Masih begini. Malu ya, bukan malu itu beda. Gimana cara membedakan antara orang pendiam dan pemalu berdasarkan Malu sifat? itu kayak Bagus. Malu pakai paku. malu paku. Iya, gimana cara kita membedakan sifat orang pendiam sama pemalu? Orang pendiam itu nggak pemalu, iya nggak? Misalnya kayak Diam-diam orang yang sebenarnya nggak suka di keramaian, orang yang nggak mau suka banyak ngomong, nggak malu dia kalau dia memang lagi perlu tampil atau bersuara dia akan bersuara. Itulah orang pendiam. Kalau pemalu, biasanya dia akan cenderung kurang pede, mau ngomong tuh takut salah, kayak gitu. Beda, pendiam itu kan lebih cenderung introvert lah ya ibaratnya ya. Dia kalau nggak perlu ngomong dia akan ngomong, itulah pendiam kayak gitu. Jadi bedakan antara orang pemalu sama pendiam, ya kayak gitu. Nah ini kakak punya contoh soal, kita coba ngulik ya. Kita ngulik satu contoh soal. Nah ini soal asli UTBK kebetulan ya. Coba kita cari pernyataan yang sesuai dengan informasi. Kita kasih waktu 1 menit baca. Terus kita pilih yang mana yang tepat. Baca dulu soalnya, baru cari yang sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal. Udah selesai. Pernyataannya Jadi udah nemu jawabannya apa? D. Oke, coba ya. Gak apa-apa. Langsung jangan dong. Oke, gimana sih cara menjawab soal ini dengan mudah? Kenapa itu kan jelas ya paragraf 1. Iya. Cuman gimana sih cara menjawabnya supaya gampang? Pertama kan baca dulu soal yang ditanyakan, ya. Baca soal dan pahami apa yang ditanyakan. Pernyataan yang sesuai. Berarti kita eliminasi kemungkinan jawaban yang kurang tepat kayak misalnya tadi. Cara membangun personal branding dapat dilakukan dengan cara tidak menghabiskan uang dan tidak kenal. Enggak, bisa aja ada orang yang brandingnya kayak gitu, misalnya kayak di medsos kan sering ya. Justru dia terkenal karena orang yang seperti itu. Jadi personal branding itu bagaimana caranya kita membangun image kita di mata orang kan. Itu kan personal branding ya. Jadi yang D kayaknya kurang tepat ya. Terus teknik penumpukan informasi kan menggunakan scanning, ya kan? Scanning apa skimming? Belum kompak nih. Berarti scanning apa skimming? Scanning, betul ya. Lanjut. Yang lain itu nggak sesuai dengan informasi teks ya. Kenapa? Karena ya itu kalau kayak yang D tadi ternyata tidak sesuai dengan yang ada di situ. Menurut Prilly, semua orang wajib membangun citra positif di medsos. Enggak. Menurut Prilly, sebenarnya kalau kita ngomongin informasi kan kemungkinan besar kan yang fakta dong. Dengan kita lihat pilihan jawaban yang ada di sini, menurut Prilly, cara membangun dapat dilakukan dengan cara tidak memerlukan uang. Itu sebenarnya udah opini banget. Jadi sebenarnya B, C sama D itu udah langsung abaikan aja. Kita tinggal validasi yang A sama E. Yang A kenapa kurang tepat? Jadi dosen pengajar. Telah menjadi dosen pengajar. Justru dia itu ikut program praktisi yang dilakukan oleh si Prilly. Ya, seperti itu. Nah, ini pas banget sama yang ada pada paragraf 1 kalimat pertama.
cuman dia menggunakan variasi kalimat di pilihan dokumen. Ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang memahami informasi nih. Waduh. Oke, baca dulu. Cek. Oke. Antara B sama C. Oke. Cek benar. Kenapa? Persuasi banget kan. Orang yang mau dagang itu dia akan melakukan segala upaya supaya si lawan bicara itu teryakinkan. Ya. Intinya adalah bagaimana cara meyakini. Ya. Sebenarnya kata kuncinya adalah ia ingin meyakinkan lawan bicara agar memilih dan membeli sayur organik. Sama ya, dia menggunakan scaling ya sesuai dengan kutipan. Nah, kita fokuskan di sini nih. Bukankah begitu gitu. Jadi dia pengen memastikan, memvalidasi nih dengan si lawan bicaranya itu si ibu-ibu ini. Gitu. Makanya kenapa kalimat tersebut itu cocok banget sama pilihan yang C. Ya, seperti itu. Nah, maksudnya silahkan. Jangan dia ngomong kayak gitu, dia ingin meyakinkan lawan bicara dan memberi strategi dengan cara memaparkan kelebihan. Oke, sekarang evaluasi dan merefleksi. Contoh, di sini ada poster, ada ilustrasi. Terus kalian disuruh memilih kira-kira pilihan dia atau tidak dalam setiap keterangan barang yang dibeli. Ya, jadi ada si Flo berencana menemani ibu belanja. Belanjanya ke pasar dekat rumah, ya, agar ke mall berjarak 4 kilo menemukan iklan besar-besaran, ya. Nah ini harus informasinya harus paham semua nih sesuai dengan yang ada pada poster. Oke. Beri contoh pada ya atau tidak sayur organik dan buah non organik. Pertanyaannya apa? Flo ibunya memberi barang, apakah bisa mendapat diskon sebesar 75%? Sayur organik dan non organik ya atau tidak? Ya. Kelihatan? Ya. Kecilan ya? Dari sisi no. Iya. Kurang mundur berarti. Pokoknya nih diskon 75% periode berlangsung 15 hari setelah iklan dipublish. Soalnya ada yang atas, ada yang bawah tuh, ya kan? Ada yang diskon 10%, ada yang 75%. Oke, yang pertama ya, televisi tidak, tas rak tulis ya, rak buku serta meja belajar tidak, wajan loker dan lampu dinding tidak. Iya. Kenapa TV dan kulkas box tidak? Ya kali diskon 75% nggak sih? Bangkrut ya. Ya. Terus kita tahunya dari mana kalau si televisi dan kulkas box serta rak buku serta meja belajar itu tidak mendapatkan diskon 75%? Dari mana? Itu tuh di ketentuan umum mendapatkan diskon tidak berlaku untuk pembelian apa sih furniture dan peralatan elektronik. Oh betul. Diskon tidak berlaku untuk pembelian furniture dan peralatan. Paling bawah bracketnya ya. Walaupun kita bisa misalnya ini dari gambar di sini nih peralatan elektronik, alat tulis, sayur buah, kursi meja. Iya paling bawah. Ya paling bawah benar ketentuan umum. Jadi 75% bagi pembeli jenis barang tersedia, tetapi ada syarat dan ketentuan.
Diskon pembelian pertama dan tidak berlaku pembelian furniture dan barang elektronik. Oke, tema kutipan teks. Ayo, baca dulu. Kecap kita berikan. Adalah ya. Apa yang malu? Yang mana? Yang C, oke. Tadi kita sempat bingung ya, tema sama amanat tuh beda ya. Tadi juga kasih contohnya juga ya, antara yang mana yang cocok jadi tema, yang mana yang cocok jadi amanat. Nah, ini mirip-mirip nih, ada yang kayak keamanat-amanatan, ada juga yang cocok jadi tema. Oke. Tema itu bisa dua ya, bisa tersurat, bisa juga tersirat ya. Jadi kita tentuin dulu ide pokok yang ada pada ceritanya. Secara umum teks ini ngeceritain apa sih? Malika. Malika. Malika apa? Secara umum apa? Dia menceritakan tentang apa? Masa depan si Malika nggak sih? Apakah dia akan berkuliah atau enggak ya? Kira-kira seperti itu ya. Jawabannya keputusan akhir tentang bagaimana cara menjalani hidup menjadi tanggung jawab diri sendiri. Kenapa yang E? Sebenarnya jawaban itu ada di kalimat terakhir. Jadi bukan satu-satunya jalan. Malika sudah punya rencana yang matang dan sudah mantap mau langsung kerja. Ya. Kata mama agak lama keputusanku ini benar-benar sudah final. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan soal? Ada pertanyaan dulu sebelum kita latihan soal? Hah? Ada pertanyaan? Hah? Menanya apa? Enggak ada, enggak. Oke, yaudah kita latihan soal dulu. Boleh diambil lagi gadgetnya, kalau kerjanya di aplikasi Ruang Guru. Ya, kita kerjain yang